Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya. Surat Al-Qasas ayat 29. Maksudnya, masa kerja yang telah disepakati dengan mertuanya Syuaib diceritakan masa rindu kepada keluarganya di Mesir. Lalu ia berangkat dengan keluarga dari pihak mertuanya, yaitu istrinya. Dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api, agar kamu dapat menghangatkan badan." Lanjutan Al-Qasas ayat 29. Ahli tafsir mengatakan seakan-akan hanya ia yang melihat. Ketika sampai di tempat api itu, Musa mendapati api itu berkobar pada sebatang pohon berduri. Musa berhenti dengan penuh kekaguman melihat api yang tetap berkobar pada sebatang pohon berwarna hijau itu. Pohon itu terletak di sebelah barat bukit bagian kanan, lembah suci Tua. Hal ini sebagaimana di surat Al-Qasas ayat 44. Allah kemudian berbicara kepada Musa sebagaimana yang dikehendakinya. Maka ketika dia sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam." Quran Surah Al-Qasas ayat 30. Saat Allah berbicara langsung kepada Musa, Allah menjadikan tongkat Musa itu ular, yang merupakan mukjizat Musa sebagaimana firman-Nya di surat Thaha. Artinya, "Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Quran Surat Thaha ayat 17. Musa berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku pukul dedaunan dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain padanya." Quran Surat Thaha ayat 18. Allah berfirman, "Lemparkanlah tongkat itu, wahai Musa." Quran Surat Thaha ayat 19. Lalu dilemparkannya tongkat itu, maka tiba-tiba tongkat tersebut menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Quran Surat Thaha ayat 20. Serta di surat Al-Qasas ayat 31, "Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman." Quran Surah Al-Qasas ayat 31. Hal ini bukti nyata bahwa yang berbicara dengan Musa adalah Allah. Dialah Tuhan yang jika hendak menjadikan sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun. Ketika Musa kembali, Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya pada keadaan semula." Quran Surat Thaha ayat 21. Diceritakan bahwa Musa sangat ketakutan pada ular itu. Beliau kemudian meletakkan tangannya di tubuh ular dan di tengah mulutnya. Ayat selanjutnya Allah berfirman, "Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan." Quran Surah Al-Qasas ayat 32. Maksudnya, jika engkau Musa merasa takut, segera letakkan tanganmu ke dadamu, persis pada bagian hatimu, maka rasa takut di hatimu akan sirna seketika. Berkah perintah ini memberi manfaat bagi siapa saja yang melakukannya ketika merasa takut. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau perlihatkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Lanjutan Quran Surah Al-Qasas ayat 32. Maksudnya, dua mukjizat yaitu tongkat dan tangan Musa. Dua di antara 9 mukjizat Nabi Musa sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 101. "Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata, maka tanyakanlah kepada Bani Israel." Ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir." Quran Surah Al-Isra ayat 101. Setelah Allah memberi mukjizat dan perintah di ayat sebelumnya, ayat berikutnya adalah jawaban Musa berdasarkan suasana hatinya dan permintaannya kepada Allah. Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku." Quran Surah Al-Qasas ayat 33. "Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku." Quran Surah Al-Qasas ayat 34. Di sini dalam sebuah riwayat mengatakan Nabi Musa cadel, sehingga ia meminta kepada Allah agar saudaranya dijadikan pendamping agar menguatkannya dalam dakwanya. Kemudian Allah mengabulkan permintaan Musa. Allah berfirman, "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan kami memberikan kepada kalian berdua kekuasaan yang besar, sehingga mereka tidak dapat mencapai kalian berdua. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang." Quran Surah Al-Qasas ayat 35. Maksudnya, Fir'aun dan ajudannya tidak akan dapat mengalahkan argumentasi Musa dan Harun,
karena mereka berdua dapat memberi bukti-bukti yang nyata dari Allah, atau kata lain pasti menang. Suatu ketika, Fir'aun ingin menguji kemampuan akal Musa ketika beliau masih kecil dan dalam pengasuhan keluarga Fir'aun. Pada saat itu Musa menarik janggut Fir'aun hingga Fir'aun marah dan hendak membunuhnya. Hal itu membuat istri Fir'aun Asiyah menjadi takut hingga ia berkata, sesungguhnya ia masih anak-anak. Pada akhirnya, Fir'aun pun menguji Musa yang masih kecil itu dengan meletakkan kurma dan bara api di depan Musa di antara kedua tangannya. Ketika tangan Musa hendak memegang buah kurma, tangannya diarahkan ke bara api. Ia memegang dan meletakkan bara api itu di lidahnya, hingga akhirnya lidahnya menjadi keluh atau cadel. Setelah itu, Musa memohon kepada Allah agar sebagian keluh di lidahnya itu dihilangkan, sekedar mereka dapat memahami ucapannya. Beliau tidak meminta agar semua keluh di lidahnya dihilangkan secara total. Hasan al-Basri berkata, sesungguhnya para rasul itu hanya meminta menurut kadar kebutuhannya. Oleh sebab itu, Fir'aun pernah berkata dengan menghina Musa sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 52. Kisah ini terdapat di surat Asy-Syura ayat 15-22. Maksudnya, ketika menghadap Fir'aun, Musa dan Harun menyampaikan kerasulannya dan mengajak Fir'aun dan kaumnya agar hanya menyembah Allah saja. Keduanya juga meminta Fir'aun melepaskan Bani Israel dari tahanan, penindasan, dan membebaskan mereka menyembah Allah sesuai hati dan keyakinan mereka. Mendengar perkataan Musa, Fir'aun semakin sombong dan berkata kepada Musa, bukankah kami telah membesarkan dan mengasuhmu di rumah kami? Bukankah kami telah memperlakukan kamu dengan sebaik-baiknya? Bukankah kami juga telah memberi berbagai macam kesenangan dan fasilitas kepadamu selama beberapa tahun di rumah kami? Engkau telah membunuh orang Kipti, lalu engkau melarikan diri dari kami. Bahkan, engkau telah mengingkari berbagai macam kenikmatan yang telah kami berikan kepadamu. Dengan kata lain, Musa berkata, hal itu terjadi sebelum adanya wahyu dan sebelum wahyu diturunkan kepadaku. Setelah meninggalkan kalian, Tuhanku memberiku ilmu dan menjadikanku salah seorang rasul. Segala nikmat yang engkau ungkit-ungkit telah diberikan kepadaku, tidaklah seberapa dibandingkan kerja paksa, perbudakan, dan kezaliman yang telah engkau paksakan kepada Bani Israel.